Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1141, jangan khawatir. Tiba-tiba, senyum muncul di wajah Lei Qihong, dan kemudian dia berkata, sebelumnya, kami benar-benar tidak bisa berurusan dengan binatang sapi darah Hautian bersama-sama. Tapi sekarang berbeda. Bukankah kita bertemu orang ini? Dia juga memiliki kekuatan 8 tingkat alam spiritual. Selain itu, kekuatan kedua orang ini tidak rendah. Pada saat ini, Lei Qihong hanya melihat Wu Sui dan Xie Zhu. Ketika dia melihat Wu Sui, matanya secara alami melintas ekspresi terkejut. Namun, saat ini, melihat wajah Wu Sui sangat dingin, dan momentum yang diungkapkan oleh napas merah darah di luar tubuhnya juga sangat aneh dan kuat, dia tidak berani melihat kedua. Melihat komentar seperti itu dari Lei Qihong, Lin Ming dapat melihat bahwa itu pihak lain tidak bermaksud baik. Namun, menurut pendapat Lin Ming, tidak peduli trik apa yang dimiliki pihak lain, dia tidak akan memperhatikan mereka. Pihak lain tidak tahu bahwa itu tekanan yang tidak dapat dijelaskan di kandang bagian dalam hutan Yuhe memiliki sedikit pengaruh padanya. Jika tidak, akan ada trik. Dia tidak akan pernah berani mengekspor ancaman sekarang. Pada saat ini, teriakan gemetar bumi keluar, diikuti oleh suara memecahkan udara. Sosok besar di kejauhan akhirnya bergegas. Suara seperti itu terdengar seperti gelombang suara yang tak terlihat. Memang, dengan tubuh yang begitu besar mengeluarkan tangisan seperti itu, waktu instan, ada beberapa bentuk tubuh orang yang terus mundur, mulut dan hidung telah menumpahkan darah. Untuk sesaat, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi terkejut. Menurut pendapat Lin Ming, teriakan seperti itu sebanding dengan deru singa ajaib Shaolin. Saat berikutnya, ada kilatan emas di tubuh Lin Ming. Tentu saja, ini adalah pertama kalinya menunjukkan toples lonceng emas. Selanjutnya, sosok Lin Ming juga mengambil inisiatif untuk berkedip dan menamparkan kepala besar binatang sapi darah Hautian dengan satu telapak tangan. Kemudian dia melihat telapak tangan besar berkedip semburan cahaya kacau, terdengar bang, dan langsung memukul kepala binatang sapi darah Hautian. Dengan tamparan Lin Ming, tubuh besar Hautian, yang tingginya 7 atau 8 meter, tiba-tiba menyerah. Pada saat yang sama, binatang sapi darah Hautian tampaknya makan rasa sakit, teriakan yang lebih keras dari mulut. Ini konyol untuk melihat bahwa itu Lin Ming hanya menamparkan dia keluar, yang membuat binatang sapi darah Hautian sangat sengit tiba-tiba memiliki tubuh besar. Lei Qihong dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi terlihat konyol. Anda tahu, ketika mereka bekerja sama untuk berurusan dengan binatang sapi darah Hautian, mereka sudah terpesona oleh momentum binatang sapi darah Hautian. Semua gerakan memukul binatang sapi darah Hautian, dan mereka bahkan tidak bisa gatal. Tiba-tiba, Lei Qihong dan yang lainnya semua memandang Lin Ming dengan ngeri. Dalam hatinya, Lei Qihong tidak bisa membantu tetapi bertepuk tangan, saya tidak berpikir begitu. Anak ini benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan binatang sapi darah Fu Hautian. Bukankah rencanaku sia-sia? Memang, dia benar-benar ingin Lin Ming, Wu Sunyi dan Xie Zhu untuk berurusan dengan ternak darah Hautian. Menurut pendapatnya, dengan keberanian Hautian, dia akan mengambil nyawa Lin Ming untuk pertama kalinya. Tapi sekarang tampaknya ini tidak terjadi sama sekali. Lei Qihong, apa yang ada di pikiranmu? Jangan berpikir aku tidak bisa melihatnya. Aku mengenalnya dengan sangat baik. Pada saat ini, dengungan dingin datang ke telinga Lei Qihong. Secara alami, Sun Nixiang berkata, karena Lin Ming bisa menjadi tetua kehormatan sekolah Kunlun, dia memiliki kekuatan nyata. Gagasan bahwa itu Anda ingin membunuh Lin Ming dengan binatang sapi darah Hautian tidak mungkin menjadi kenyataan. Pada titik ini, mata matahari Nixiang juga menunjukkan jejak ironi. Mengapa Lin Ming sudah melakukannya? Apakah Anda menunggu untuk melihat permainan? Haha, melihat matahari Nixiang memandang ke bawah padanya. Tentu saja, wajah Lei Qihong agak jelek. Tapi tiba-tiba, dia bergerak di dalam hatinya dan berkata, Nixiang, kamu tidak tahu kekuatanku. Saya pikir itu hanya mudah untuk binatang sapi darah Fu Hautian. Saya hanya memiliki reservasi sebelumnya. Anda lihat. Apa ini? Berbicara tentang ini, saya melihat kilatan cahaya kuning di tangan Lei Qihong, dan beberapa rune kuning muncul. Ini adalah seni jimat. Melihat ini, Sun Nixiang berseru untuk pertama kalinya. Memang,
dia bisa melihat untuk pertama kalinya kekuatan ketiga jimat ini di tangan Lei Qihong. Itu bukan untuk mengatakan bahwa itu satu binatang sapi darah Hautian terbunuh, bahkan jika 2 atau 3 binatang sapi darah Hautian bisa dibunuh. Mengapa kamu tidak mengeluarkannya sebelumnya? Apa yang akan Anda lakukan? Namun, Sun Nixiang baru saja mengucapkan kalimat, dan tiba-tiba melihat bahwa itu Lei Qihong telah melemparkan 3 jimat kuat langsung ke binatang sapi darah Hautian tidak jauh. Melihat aksi Lei Qihong, Sun Nixiang terkejut untuk pertama kalinya. Karena Lin Ming berurusan dengan sapi darah Hautian. Hanya 3 atau 4 meter dari sapi darah Hautian. Satu persatu, kekuatan telapak tangan dari cahaya kekacauan bersinar pada sapi darah Hautian. 3 jimat yang dibuang Lei Qihong tampaknya menyerang ternak darah Hautian. Tetapi pada saat yang sama, Lin Ming juga berada dalam jangkauan serangan. Dia tidak bisa membantu tetapi menatap Lei Qihong dengan marah. Sun Nixiang berteriak pada Lin Ming tidak jauh, "Lin Ming, berhati-hatilah dengan kekuatan jimat," berteriak, matahari Nixiang akan langsung pergi. Tapi di sampingnya, Lei Qihong meraih lengannya dan berkata, "Nixiang, apa yang akan kamu lakukan? Kekuatan ketiga jimat sangat penting. Jika kamu pergi ke sana, kamu akan terluka." Sun Nixiang sangat marah dan berkata, "Anda tahu kekuatan 3 jimat sangat penting. Apakah Anda tahu bahwa itu Lin Ming juga dalam jangkauan serangan? Apakah Anda bersungguh-sungguh?" Lei Qihong berkata, "Nixiang, saya bisa melihat bahwa itu Lin Ming benar-benar kuat." Dengan satu tangan, dia tidak bisa membiarkan banteng darah Hautian bergegas melalui dia harus bisa menghindari kekuatan ketiga jimat ini. Meskipun dia mengatakan demikian, dia mencibir dalam hatinya. "Hehe, kekuatan 3 jimat sangat penting. Aneh bahwa itu Anda dapat melarikan diri Lin Ming." Pada saat ini, 3 jimat meledak langsung di udara. Dengan kekuatan yang luar biasa seperti itu, 3 awan jamur naik langsung di udara, sama seperti bom atom meledak secara langsung. Disertai dengan kemunculannya, ada nyala api besar seperti Sky Column, yang membuat setengah dari langit merah. Pada saat ini, Sun Nixiang dan Jin Yuyao takut untuk pertama kalinya, dan wajah mereka berubah menjadi putih. Namun, tampaknya Wu Sunyi dan Xie Zhu hanya dalam kecelakaan mendadak, dan kemudian mereka tidak khawatir tentang Lin Ming. Memang, keduanya dapat dengan jelas merasakan bahwa itu di tengah ledakan, napas Lin Ming tidak normal. Bab 1142. Namun, adegan seperti itu, yang mirip dengan ledakan bom atom, menghasilkan kekuatan yang mengerikan, seperti akhir dunia. Di mata Lei Qihong dan lain-lain, Lin Ming secara alami tidak punya alasan untuk tidak mati. Dan itu langsung diledakkan berkeping-keping, bahkan sedikit terak pun tidak bisa dibiarkan. Untuk sesaat, semua orang, termasuk Lei Qihong, secara alami mulai bersukacita. "Haha, anak ini benar-benar layak untuk mati. Memang benar bahwa anak ini layak mati. Siapa yang menyuruhnya cukup berani untuk berhubungan dengan wanita kakak laki-laki bela diri Lei Qihong? Tidak. Siapapun yang berani berhubungan dengan wanita kakak laki-laki bela diri Lei Qihong akan mati. Selain itu, kakak perempuan bela diri Sun adalah gadis surga yang bangga. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang bisa dia naiki? Sekarang dia sudah mati di tangan Lei Qihong, dia pantas mendapatkannya." Haha, untuk pertama kalinya, Lei Qihong tidak bisa menahan tawa. Dia tampak sangat bahagia. Tampaknya perseteruan darahnya tiba-tiba dibalas. Dia juga melintas warna suram di matanya dan berkata, "Haha, berani merampok saya dari wanita Lei Qihong. Ini adalah akhir." Kemudian dia melihat matahari Nixiang dan berkata, "Nixiang, anak itu telah terbunuh. Mulai sekarang, kamu milikku sendirian." Haha, ketika sampai pada akhirnya, Lei Qihong terlihat sangat bahagia dan tertawa. Haha, namun, Sun Nixiang mencibir dan menatap Lei Qihong dengan sentuhan ironi di matanya. Dia berkata dengan dingin, "Lei Qihong, kamu sangat sombong. Bahkan jika Lin Ming meninggal, kita tidak bisa kembali ke aslinya apalagi, pada titik ini." Sun Nixiang melihat pusat Big Bang di kejauhan dan berkata, "Belum lagi. Meskipun ketiga jimat ini kuat, mereka tidak bisa membunuh Lin Ming." Untuk sesaat, Lei Qihong telah mengabaikan kata-kata Sun Nixiang sebelumnya. Dia tidak melihat kemarahan di wajahnya. Dia melihat jarak dan berkata, "Nixiang, tidak punya ilusi lagi. Saya 100% yakin bahwa itu bahkan jika pemimpin Sekte Kunlun dibom, sulit baginya untuk bertahan hidup. Belum lagi anak ini pada titik ini." Dia melirik sekeliling dan berkata, "Kekuatan ledakan adalah bumi bergetar.
Hewan-hewan ganas di sekitar tidak akan berani datang ke sini untuk sementara waktu. Tetapi ketika kekuatannya hilang, akan ada hewan ganas yang datang. Nixiang, mari kita keluar dari sini. Anda dapat yakin bahwa itu saya akan memperlakukan Anda dengan sepenuh hati di masa depan. Di tengah hutan Yue, aku akan menyelamatkan hidupku untuk melindungimu. Dengan itu, Lei Qihong menemukan bahwa matahari Nixiang tidak pernah menatapnya lagi. Pada saat ini, seolah-olah dia menjadi transparan. Tentu saja, untuk pertama kalinya, ada nuansa kesuraman di mata Lei Qihong. Pada saat ini, bahkan yang lain sepertinya tidak dapat melihatnya. Mereka mulai membujuk Sun Nixiang. Elder Martial Sister Sun, jangan katakan bahwa itu anak itu telah hancur berkeping-keping. Anda harus menyerahkan hati Anda. Bahkan jika anak itu tidak mati, Anda tidak bisa menerima mewah untuknya. Kakak laki-laki bela diri Lei tidak sebagus anak itu. Memang benar bahwa itu kakak laki-laki bela diri Lei sangat kuat dan pesaing yang kuat untuk generasi berikutnya. Ayahnya masih menjadi pemimpin Balai Penegakan Hukum. Dengan statusnya sebagai kakak bela diri Lei, itu tidak sepadan dengan hatimu. Elder Martial Sister Sun, Anda harus menghargai kakak laki-laki bela diri Lei. Anda tahu, di antara sekolah Kunlun, ada murid wanita yang tak terhitung jumlahnya yang diam-diam mencintai kakak laki-laki bela diri Lei. Dalam menghadapi saran semua orang, Sun Nixiang selalu terlihat tanpa ekspresi. Untuk saran semua orang, itu seperti angin di telinganya. Melihat matahari Nixiang seperti ini, belum lagi Lei Qihong sendiri, saat ini, semua orang tidak bisa membantu tetapi memiliki jejak kemarahan. Tepat ketika semua orang hendak membuka mulut mereka, salah satu dari mereka tiba-tiba berseru, "Tuhan, ada apa? Anak ini tidak mati." Mendengar seruan ini, Lei Qihong dan yang lainnya tiba-tiba menyadari apa artinya. Sikat, semua mata segera juga pertama kali ke arah tidak jauh. Pada titik ini, semua orang, seperti Lei Qihong, tidak bisa membantu tetapi mengambil napas. Mata semua orang melebar dalam sekejap, menunjukkan hantu seperti penampilan. Kebanyakan orang tidak bisa membantu menggosok mata mereka dengan tidak percaya. Namun, untuk kekecewaan besar mereka, ketika mereka melihat lagi, mereka masih melihat sosok, tentu saja Lin Ming, berkedip lapisan cahaya kacau, datang ke arah mereka. Itu tidak mungkin. Tidak ada alasan bagi anak ini untuk tidak mati. Melihat bahwa itu Lin Ming tampak hidup, Lei Qihong masih tidak bisa mempercayainya dan bergumam, kekuatan 3 jimat itu seperti bom atom. Bahkan pemimpin pun akan dibunuh. Tidak mungkin anak ini tidak dibunuh. Sial, kita pasti pernah melihat neraka. Seseorang tidak bisa menahan teriakan. Ya, anak itu pasti sudah menjadi hantu. Kemudian, hampir semua orang berpikir demikian. Sangat mungkin untuk sesaat, tampaknya Lei Qihong tiba-tiba datang ke sesuatu dan berkata, di kandang bagian dalam hutan Yuhe, ada situasi berbahaya yang sangat aneh. Kudengar ada hantu, bahkan hantu tidak mengherankan bahwa anak itu telah menjadi hantu. Haha, untuk sesaat, tawa dingin tiba-tiba terdengar di sampingnya, yang membuat Lei Qihong melompat. Dia segera melihatnya dan berkata dengan dingin, "Sun Nixiang, apa yang kamu tertawakan? Apakah ada yang salah dengan apa yang saya katakan? Di kandang bagian dalam hutan Yuhe, tidak aneh jika orang Lingwu mati dan menjadi hantu. Itu tercatat dalam buku-buku kuno sekolah Kunlun." Sun Nixiang mencibir, "Di kandang bagian dalam hutan Yuhe, orang Lingwu akan menjadi hantu setelah mereka mati. Tidak mengherankan bahwa ada catatan dalam buku-buku kuno sekolah Kunlun. Tapi bagaimana Anda bisa memutuskan bahwa itu Lin Ming sudah mati, bahwa itu Lin Ming telah menjadi dingin, dan bahwa hantu telah menjadi hantu?" Haha, di akhir pidato, Sun Nixiang mencibir Lei Qihong dan berkata, "Lei Qihong, Anda hanya ingin membunuh Lin Ming dengan sengaja. Lin Ming belum mati sekarang. Saya pikir Anda sudah mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu." Haha, hal ini membuat Lei Qihong tertawa dan bersumpah. "Saya mengatakan bahwa anak itu terbunuh oleh ledakan itu. Jika dia tidak terbunuh, aku akan, bagaimana denganmu?" Pada saat ini, suara yang sedikit akrab tampak berdering di telinganya, yang sangat membuatnya takut. Untuk sesaat, dia tampaknya memiliki keringat dingin tebal di sekujur tubuhnya. Dia tanpa sadar melihat ke arah tanah dan melihat bayangan. Kali ini, tidak peduli betapa tidak dapat dipercayanya dia harus menerima kenyataan bahwa itu Lin Ming tidak terbunuh atau dibom. Lin Ming tidak terbunuh oleh bom atom. Bab 1143 kemudian,
Lei Qihong juga bersentuhan dengan mata dingin Lin Ming, dan hatinya bahkan lebih tidak sadar berderak. Untuk sesaat, ia seakan tak bisa menahan diri, mengayuh, mengayuh, mengayuh. Pada saat yang sama, dia juga berbicara, suaranya sedikit bergetar, "Kamu, apa yang ingin kamu lakukan?" Saya katakan, saya adalah murid Sekte Kunlun, ayah saya adalah pemimpin Balai Penegakan Hukum Sekte Kunlun. Jika Anda, tetapi pada saat ini, Lin Ming mencibir, menyela Lei Qihong dan berkata, "Apa pemimpin Balai Penegakan Hukum Kunlun? Belum lagi pemimpin Ruang Penegakan Hukum, bahkan jika pemimpin Sekte Kunlun ada di depan Anda sekarang, jika Anda ingin mati, Anda masih harus mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda, itulah yang harus kau bayar untuk membunuhku." "Kamu," kata-kata itu keluar dari mulut Lin Ming. Kepanikan di hati Lei Qihong digantikan oleh kemarahan dalam sekejap. Dapat dikatakan bahwa itu di sekolah Kunlun, ia hampir bisa berjalan horizontal. Semua orang sangat kagum padanya. Jika Anda tidak mengatakan bahwa Anda akan membunuhnya dengan makan buah seperti ini, dan jika Anda sedikit lebih serius, Anda tidak berani mengatakannya kepadanya. Selain itu, ia juga memiliki kekuatan 8 tingkat alam spiritual. Dalam hatinya, dia selalu merasa bahwa itu dia memiliki status tertinggi di seluruh Sekte Kunlun, kecuali Zhang Jiao dan ayahnya. Untuk sesaat, menghadapi penghinaan Lin Ming terhadap ayahnya dan penghinaannya yang ekstrim terhadapnya, tampaknya membunuhnya seperti membunuh semut mol. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Pada saat yang sama, kemarahan di hati orang lain juga bisa dibayangkan. Mereka sangat marah dan minum dingin di Lin Ming. "Anak bau, Anda begitu berani sehingga Anda berani menghina pemimpin Balai Penegakan Hukum Sekte Kunlun. Berapa banyak nyawa yang harus kamu matikan?" "Tidak, kamu tidak mati dalam ledakan besar. Anda mengambil kehidupan kecil. Anda harus menghargainya. Anda berani menghina pemimpin Balai Penegakan Hukum Kunlun di sini. Kamu sedang mencari kematian." Kakak bela diri tua Lei, anak ini jelas mencari kematian. Jika dia tidak bisa menahannya, dia memandang ke bawah padanya. Haha, untuk sementara waktu, semua orang telah menjadi tampilan pembunuh. Tetapi pada saat ini, pertama jeritan terdengar, dan semua orang yang membuka mulutnya terbang keluar pada saat yang sama, menunjukkan parabola di udara tengah, terbang keluar dari jauh. Jadi terbalik terbang keluar, hampir semua ingin terbang keluar dari pandangan semua orang. Ini hanya ledakan, sangat memukul tanah. "Tercela, kamu berani menyerang." Saat ini, sisa Lei Qihong dan yang lainnya tidak bisa tidak terkejut, marah dan takut. "Tercela," Lin Ming menatap Lei Qihong, dan matanya melintas dengan cahaya dingin. "Ketika datang ke tercela, yang bisa dibandingkan dengan Anda, saya akan memiliki haha." "Kamu, apa maksudmu?" kata Lei Qihong linglung. "Anda berbicara tentang Big Bang, aku hanya ingin meledakkan binatang sapi darah Hautian. Aku hanya ingin menyelamatkan semua orang. Aku sudah melihat sejak lama bahwa ledakan besar ini tidak bisa menyakitimu. Apakah kamu tidak aman sekarang? Haha." Sebelum Lin Ming bisa berbicara, Sun Nishang, yang berada di sampingnya, tidak bisa membantu tetapi mencibir, "Lei Qihong, jika Anda ingin mengatakan siapa yang paling tercela dan tidak tahu malu di dunia, saya khawatir tidak akan ada orang lain selain Anda, dan Anda masih harus berdalih. Menurut pendapat saya, Anda adalah orang yang paling kumuh di dunia. Apakah Anda berani melakukannya atau tidak?" "Sun Nishang, beranikah kamu mengatakan aku tidak punya benih?" Pernyataan ini tampaknya telah memukul kelemahan Lei Qihong. Lei Qihong menatapnya. Dalam sekejap, momentum besar bangkit darinya dan langsung menutupi Nishang matahari. Tapi saat berikutnya, dia telah kehilangan sosok Sun Nishang. Pada pandangan tetap, Lei Qihong menemukan bahwa itu Lin Ming, dengan Nishang matahari, menghindari serangan tiba-tiba. "Lei Qihong, saya tidak ingin berbicara terlalu banyak omong kosong dengan Anda. Mari kita mati." Sebelum suara kata mati turun, tubuh Lin Ming dipenuhi dengan semburan cahaya kacau. Tiba-tiba, momentum yang sangat kuat dan aneh juga keluar. Siulan cincin, diikuti oleh cincin, juga dalam waktu instan diselimuti tubuh Lei Qihong. Pada saat ini, Lei Qihong tidak terlalu memperhatikannya. Bagaimanapun, menurut pendapatnya, kekuatan Lin Ming hanya sama dengan dia. Paling-paling, Lin Ming hanya bisa menggambar dengannya. Belum lagi, menurut pendapatnya, meskipun Lin Ming selamat dari Big Bang, dia pasti terluka parah. Tapi saat berikutnya, matanya tiba-tiba melebar. Memang, pada saat ini,
momentum semacam itu benar-benar aneh dan kuat. Ketika datang kepadanya, seluruh tubuhnya dipenjara dalam sekejap. Untuk sesaat, dia bahkan tidak bisa membangkitkan aura di tubuhnya. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa? Kemudian dia melihat keputusasaan di matanya dan warna horor yang ekstrim. Pada saat ini, dia melihat serius Lin Ming. Pada pandangan ini, dia tidak bisa menahan diri berseru, lantai 9 Hualing Jing, kekuatan Anda adalah tingkat ke-9, bukan tingkat ke-8. Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan Anda sekarang jelas tingkat ke-8 dari alam spiritual. Tiba-tiba, mata Lei Qihong dipenuhi dengan warna ketidakpercayaan yang kuat. Sepertinya dia telah melihat alien. Apa? 9 tingkat alam spiritual? Mendengar Lei Qihong tiba-tiba mengatakan ini, Wu Sunyi, Sun Nixiang dan Jin Yuyao tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terkejut. Bahkan mata leluhur jahat juga sedikit terkejut. Kemudian mereka berempat melihat dengan serius. Dengan tatapan seperti itu, Wu Sunyi, Sun Nixiang dan Jin Yuyao tidak bisa menahan napas. Memang, mereka semua melihat bahwa itu kekuatan Lin Ming lebih mendalam. Tidak ada keraguan bahwa itu kekuatan Lin Ming memang telah meningkat dari tingkat ke-8 ke tingkat ke-9. Apa yang terjadi? Ya, ada apa? Kekuatan Lin Ming tiba-tiba naik ke tingkat ke-9 Hualing Jing? Apakah di Big Bang bahwa itu kekuatan Lin Ming tiba-tiba membaik? Pada saat ini, mata tiga orang tidak bisa membantu melihat Lin Ming dengan ekspresi terkejut. Menarik untuk sesaat. Bahkan di mata leluhur jahat, ada warna yang sangat menarik. Pada saat ini, ketika dia melihat bahwa itu Lei Qihong hanya tidak bergerak dan menunjukkan ekspresi ngeri, Lin Ming juga tanpa ekspresi dan mengucapkan sepatah kata pun. Setelah itu, dia secara alami ingin langsung mengakhiri hidup Lei Qihong. Orang gila yang beraninya kamu membunuh kakak laki-laki bela diri Lei. Tetapi melihat ini, beberapa orang lain tidak bisa tidak minum pada saat yang hampir bersamaan, dan setiap orang memiliki momentum yang sangat kuat. Jelas, masing-masing dari mereka telah menunjukkan semua kekuatan mereka. Tapi bagaimana mereka bisa menjadi lawan Lin Ming? Untuk sesaat, Lin Ming berdiri diam. Hanya serangkaian lampu kacau ditembak keluar darinya. Pada saat berikutnya, dengan suara teriakan yang mengerikan, semua orang juga terbang mundur. Kali ini, mereka terbang jauh. Kali ini, mereka langsung menghilang di depan Lin Ming dan lain-lain. Bab 1144. Semua orang menghilang di depan Lin Ming dan yang lainnya, dan kemudian ada dentuman benda berat yang mendarat. Jelas, bagi orang-orang ini, pukulan langsung seperti itu di tanah, cedera secara alami akan lebih serius. Pada saat ini, Lei Qihong dan banyak murid Kunlun lainnya dibiarkan berdiri sendiri, dan masih tidak bisa bergerak. Pada saat ini, Lei Qihong akhirnya takut. Dari lubuk hatinya, dia takut pada Lin Ming. Memang, dia belum pernah bertemu dengan seorang pejuang seperti itu yang tidak takut dengan sekolah Kunlun seperti Lin Ming. Kekuatan anak ini menakutkan dan berani. Apa asal-usulnya? Pada saat ini, tampaknya secara alami, Lei Qihong memikirkan masalah ini. Pada saat ini, ketika dia melihat bahwa itu Lin Ming sudah melihatnya, dia akan mengambil nyawanya. Dia tidak bisa membantu berseru, "Siapa kamu? Anda begitu berani." Siapa kamu pada saat ini? Lin Ming secara alami terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan cahaya kekacauan melintas di telapak tangannya. Kemudian telapak tangan akan ditujukan untuk Lei Qihong. Jika telapak tangan ini ditepuk pada Lei Qihong, dia akan mati pada saat pertama kali dan tidak bisa mati lagi. Maniak berani, yang memberimu keberanian untuk membunuh anakku, tapi saat ini, ada suara seperti guntur, langsung di langit. Suara seperti ini terdengar di tengah langit. Itu benar-benar menakutkan. Lin Ming dan gendang telinga lainnya gemetar. Pada saat yang sama, Lin Ming sudah merasa bahwa itu ada aura yang kuat di udara. Tanpa sadar, Lin Ming mendongak dan melihat cahaya putih dalam bentuk emas berkaki 3 dan hitam untuk pertama kalinya. Aura yang kuat dan panas berasal darinya. Ketika Lin Ming melihatnya, dia bisa dengan jelas melihat bahwa itu ada sosok dalam cahaya putih. Itu adalah seorang pria paruh baya. Tidak ada keraguan bahwa itu pria paruh baya yang tiba-tiba muncul adalah pemimpin Balai Penegakan Hukum Sekolah Kunlun, yaitu ayah Lei Qihong. Benar saja, untuk pertama kalinya, Lei Qihong juga menunjukkan tampilan ekstasi dan meraung. "Ayah, tolong aku, orang gila yang berani ini akan mengambil hidupku."
Ketika Lei Qihong meraung seperti ini, suara memecah udara terdengar. Pria parubaya itu sudah turun dan berdiri di depan Lei Qihong. Tentu saja, untuk pertama kalinya, mata pria parubaya itu juga memancarkan cahaya dingin yang sangat kuat, menatap Lin Ming. Untuk sesaat, mata pria parubaya itu juga mengungkapkan sentuhan pemeriksaan. Melihat Lin Ming, dia berkata, "Apakah Anda tetua kehormatan baru dan Master Sekte Kunlun?" Tapi ketika dia mendengar ini, Lei Qihong adalah orang pertama yang konyol. Dia menatap Lin Ming seolah-olah dia telah melihat alien. Memang benar bahwa itu Sun Nixiang memberitahu Lin Ming tentang dua identitas ini sebelumnya. Tetapi tentu saja, dia tidak mempercayai mereka untuk pertama kalinya. Tapi sekarang ini dikatakan dari ayahku, itu benar sekali. Untuk sesaat, Lei Qihong kehilangan akal sehatnya dan bergumam, "Saya tidak berharap bahwa itu anak ini benar-benar tetua kehormatan dan Master Sekte Kunlun. Mari kita tidak berbicara tentang hal lain, itu hanya identitas dan si. Anak ini memiliki status kekuatan satu orang di bawah 10.000 orang di Sekte Kunlun." Memikirkan hal ini, Lei Qihong tidak bisa menahan perasaan penyesalan yang mendalam. Dia menyesal bahwa itu dia seharusnya mempercayai kata-kata Sun Nixiang sekarang. Kemudian, dia tidak akan mendapat masalah dengan Lin Ming. Tetapi pada pemikiran kedua, juga menurutnya bahwa itu bahkan jika Lin Ming adalah seorang tetua kehormatan dan master sekolah Kunlun, dia seharusnya tidak merampok wanitanya. Memikirkan hal ini, Lei Qihong secara alami tahu bahwa itu tidak ada kemungkinan pemulihan antara dia dan Lin Ming. Setelah semua, Lin Ming juga terluka banyak murid Kunlun, dan hidup mereka masih belum diketahui. Belum lagi dia, bahkan Lei Ziyuan, pemimpin Balai Penegakan Hukum, ayahnya, tidak akan pernah membiarkan Lin Ming pergi. Adapun apa yang dipikirkan Lei Qihong, Lin Ming secara alami tidak tahu. Bahkan, dia tidak ingin tahu sama sekali. Dalam pandangan Lin Ming, pada saat ini, bahkan jika pemimpin Balai Penegak Hukum muncul, masih hanya ada satu hasil, yaitu, Lei Qihong harus mati. Sekarang, itu hanya untuk membiarkan Lei Qihong hidup untuk sementara waktu. Pada saat ini, Lin Ming tidak cemas. Melihat Lei Ziyuan bertanya, dia juga terlihat acuh tak acuh dan mengangguk sedikit. "Ya, aku tetua kehormatan baru dari Sekte Kunlun, dan Tuan Dan. Keluarkan tokennya dan lihat-lihat." Kemudian, Yue Ziyuan juga berkata. Lin Ming membiarkan Lei Ziyuan melihat kedua token. Setelah membacanya, dia mengangguk sedikit ketika dia melihat Lei Ziyuan dan berkata, "Ya, ini adalah tanda Sekte Kunlun. Maka Anda memang elder kehormatan baru dari Sekte Kunlun dan Master dan anak laki-laki. Jangan berlutut dan disalahkan." Pada akhirnya, dia melihat bahwa itu Lei Ziyuan juga memiliki minuman dingin tiba-tiba di mulutnya, dan napas 9 lapisan alam spiritual keluar dalam sekejap, langsung menuju Lin Ming. Menurut pendapat Lei Ziyuan, bahkan jika Lin Ming tidak ingin berlutut, dia akan berlutut di depannya dengan plop. Tapi saat berikutnya, biarkan dia tidak bisa membantu tetapi menunjukkan warna kejutan. Hanya melihat tubuh Lin Ming berkedip lapisan cahaya kekacauan aneh, tampaknya mudah untuk memblokir momentumnya. Tiba-tiba, Lin Ming secara alami berdiri diam, dan wajahnya juga menunjukkan jejak makna yang menarik. Melihat bahwa itu Lin Ming tampaknya sangat menghina dirinya sendiri, Yue Ziyuan secara alami menjadi lebih marah pada saat pertama kali, dan wajahnya menjadi suram sejenak. Dia berkata dengan dingin, "Nak, apakah kamu tahu bahwa itu di seluruh Sekte Kunlun? Bahkan jika kamu bertanggung jawab atas kejahatan mengajar, kamu harus dihukum. Belum lagi kamu sebagai tetua kehormatan dan Master Sekte Kunlun, Anda telah melukai banyak murid Sekte Kunlun dan mencoba membunuh putra saya dengan sia-sia. Anda telah melakukan kejahatan keji jika Anda tidak berlutut dan menerima kejahatan segera. Apakah Anda masih ingin memberontak?" Untuk sesaat, Lin Ming tampak seolah-olah dia tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dia berkata perlahan, "Belum lagi bahwa itu Anda hanya seorang pemimpin Balai Penegakan Hukum. Bahkan jika pemimpin Sekte Kunlun muncul di depan saya sekarang, putra Anda masih akan mati. Seperti yang saya katakan, tidak ada yang bisa menyelamatkannya hari ini." Untuk sesaat, ini tampaknya membuat rambut Lei Ziyuan hampir berdiri. Dia juga tiba-tiba minum dan berkata, "Maniak yang berani, kamu benar-benar ingin memberontak. Mulai sekarang, Anda bukan lagi tetua kehormatan Sekte Kunlun, dan Tuan dan beri aku 2 token." Bab 1145 melihat Lei Ziyuan, mereka semua mengulurkan tangan untuk mengambil 2 token.
Untuk sesaat, Lin Ming menutup mata dan mencibir, haha. Aku takut kamu tidak punya hak untuk mengambil kembali 2 tokenku kecuali tetua Sekte Kunlun muncul. Nak, kamu benar-benar melawan langit. Aku belum pernah melihat prajurit pemberani sepertimu. Dengan ekspresi pembunuh di wajahnya, Yue Ziyuan juga melihat ke atas dan ke bawah pada Lin Ming. Lalu menunjukkan tatapan tiba-tiba dan berkata, tidak heran kamu begitu berani. Anda memiliki 9 tingkat kekuatan untuk mengubah semangat Anda. Memang, pada usia Anda, itu cukup mengejutkan untuk memiliki kekuatan seperti itu. Namun, saya memberitahu Anda bahwa jika Anda berpikir Anda memiliki kekuatan seperti itu, Anda dapat membenci segalanya dan menjadi berani, dan Anda sangat salah pada titik ini, cahaya dingin. Tiba-tiba melintas di mata Lei Ziyuan, kalau begitu saya akan menunjukkan kekuatan pemimpin Balai Penegakan Hukum Sekte Kunlun. Sebelum suara itu jatuh, cahaya putih juga muncul di bagian atas kepala Lei Ziyuan. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah cahaya suci dari sekolah Kunlun. Lin Ming tidak asing dengan cahaya suci sekolah Kunlun. Dia bahkan melihat tetua sekolah Kunlun sebelumnya, dan menunjukkan cahaya suci dari alam tertinggi atas kehendaknya. Kekuatan semacam itu benar-benar mengejutkan dan mengejutkan. Jika itu adalah cahaya suci dari alam sewenang-wenang, Lin Ming akan takut akan hal itu. Tapi pada saat ini, itu adalah keadaan yang sempurna untuk melihat cahaya suci Lei Ziyuan. Meskipun momentumnya juga sangat mengejutkan, itu benar-benar mustahil untuk mengalahkan Lin Ming atau bahkan membunuhnya. Haha, kekuatan yang disebut pemimpin Balai Penegakan Hukum Sekte Kunlun tidak lebih dari itu. Anda tidak dapat menyelamatkan anak Anda hari ini. Saya khawatir Anda tidak akan mati dan Anda akan terluka parah juga. Sementara Lin Ming berbicara, tentu saja, untuk pertama kalinya, Lin Ming juga menunjukkan kekuatannya di 9 tingkat alam spiritual. Bahkan, Lin Ming cukup terkejut bahwa itu kekuatannya tiba-tiba akan naik ke tingkat ke-9 Hualingjing. Sebelumnya, ketika Lei Qihong melemparkan 3 jimat, Lin Ming benar-benar terkejut. Kekuatan ledakan, seperti bom atom, membuat jantung Lin Ming berdebar untuk pertama kalinya. Dia menyadari untuk pertama kalinya bahwa itu dia harus abadi kali ini, dan dia pasti terluka parah. Pada saat itu, Lin Ming tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya tahu cara menjalankan metode pernapasan. Lin Ming terkejut ketika dia sangat beruntung. Kecepatan metode pernapasan menembus batas sebelumnya dalam sekejap. Dengan suara bersiul, badai muncul langsung di tubuhnya. Pada pertama kalinya, 8 lampu kacau di tubuhnya dicampur menjadi satu. Dalam sekejap, cahaya kacau kelompok ini terbelah lagi. Dan ini tiba-tiba terpecah. Ternyata menjadi kekacauan dari 9 kelompok cahaya. Artinya, pada saat ini, kekuatannya naik dari 8 level menjadi 9 tingkat. Belum lagi itu, Lin Ming juga menemukan bahwa itu aperture pelindung dengan 7 warna telah berubah. Cahaya kacau di tubuhnya bisa dilepaskan langsung untuk membentuk lubang pelindung di luar tubuhnya. Dan aperture perlindungan semacam ini, kemampuan pertahanan juga tidak tahu berapa kali ditingkatkan. Dalam kekuatan ledakan bom atom, ia juga utuh. Pada saat ini, menghadapi momentum yang dilepaskan oleh Lei Ziyuan, cahaya kacau di luar tubuh Lin Ming melindungi aperture, yang secara alami dapat dengan mudah ditolak. Apa itu? Pada saat ini, Lei Ziyuan tidak bisa membantu tetapi tanpa sadar merasa sedikit terkejut. Anda tahu, dia sudah mengerahkan 90% kekuatannya, dan dia masih mengerahkan cahaya suci yang sangat kuat. Tapi ada apa? Kita dapat melihat bahwa itu ada lubang pelindung yang sangat aneh di luar tubuh Lin Ming, yang dengan mudah menghalangi serangannya. Nak, apa yang kamu lakukan? Hanya memikirkan di sini, wajah Lei Ziyuan juga berubah tiba-tiba. Memang, pada saat ini, dia tiba-tiba kehilangan sosok Lin Ming di hadapannya. Pada saat itu, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa itu seluruh tubuh Lin Ming berada tepat di belakangnya. Adapun apa yang Lin Ming ingin lakukan, pertama kalinya, dia juga sangat jelas. Tentu saja, Lin Ming akan membunuh putranya, Lei Qihong. Pada saat ini, wajah Lei Ziyuan tidak tiba-tiba berubah. Ayah, tolong aku. Pada saat yang sama, Lei Qihong juga merasakan momentum yang tak tertandingi, terbang di atas. Dia merasakan bayangan kematian mengambang di atas kepalanya. Dia sepertinya telah mencium bau kematian. Sikat, wajahnya secara alami tak tertandingi pucat, di mana bukan pertama kalinya seruan. Tapi sebelum Lei Ziyuan bisa menghentikannya, jeritan keluar dari mulut Lei Qihong. Pada saat ini,
Lei Ziyuan baru saja melihat adegan seperti itu. Adalah untuk melihat kilatan kekacauan cahaya telapak tangan, ledakan langsung memukul tubuh Lei Qihong. Dalam sekejap, seluruh tubuh Lei Qihong terbang mundur. Pada saat ini, wajah Lei Ziyuan sangat berubah, dan teriakan kejutan keluar. Baru saat itulah dia punya waktu untuk bereaksi. Tentu saja, dia melintas dan menangkap Lei Qihong untuk pertama kalinya, alih-alih membiarkannya jatuh ke tanah secara langsung. Tapi ini menangkap Lei Qihong, hati Lei Ziyuan tiba-tiba dingin. Ketika dia melihat dada Lei Qihong, lubang darah langsung hancur, dan darah bercampur dengan daging cincang, menyembur keluar. Seruan lain, yaitu melihat seluruh wajah Lei Ziyuan, tidak bisa tidak memutar, menghadapi waktu instan suram hingga hampir meneteskan air. Teng! Momentum kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya dan semangat membunuh, juga terpancar darinya, tentu saja, tak perlu dikatakan. Memang benar bahwa itu ketika dia kehabisan napas, dia kehabisan napas dalam sekejap. Lei Ziyuan juga tampaknya terburu-buru. Dia mengeluarkan vas porselen, menuangkan beberapa pil dan memasukkannya langsung ke mulut Lei Qihong. Aku tidak melihat napas Lei Qihong. Untuk pertama kalinya, Lei Ziyuan juga tahu bahwa itu Lei Qihong telah kehilangan nyawanya, benar-benar kehilangan nyawanya. Dengan kata lain, Lei Qihong meninggal sepenuhnya. Tentu saja, untuk pertama kalinya, Yue Ziyuan akan bertarung dengan Lin Ming. Tapi tiba-tiba, wajahnya tiba-tiba berubah dan dia melihat ke kanan. Pada saat yang sama, Lin Ming dan yang lainnya juga merasakan sesuatu, dan wajah mereka sedikit berubah. Leluhur jahat juga menunjukkan warna yang bermartabat di wajahnya, dan berkata, inilah ledakan besar. Itu masih mengherankan binatang buas. Mereka datang ke sini. Dan mereka bukan satu atau dua binatang buas, tetapi kelompok, setidaknya selusin, berbicara tentang hal ini. Ia melihat bahwa itu wajah leluhur jahat lebih bermartabat. Pergi, tinggalkan di sini untuk pertama kalinya. Bahkan jika Anda menunjukkan aura Anda, tidak apa-apa hasil terburuknya tidak sebagus dikelilingi oleh binatang buas ini. Bab 1146 dengan itu, leluhur jahat menghilang, dan sosoknya menghilang di tempat yang sama. Kemudian Lin Ming, Wu Sunyi, Sun Nixiang dan Jin Yuyao semua menghilang pada saat yang sama. Sebelum dia menghilang, Lin Ming bisa mendengar raungan dari Lei Ziyuan, balas dendam membunuh anakmu adalah fana. Lin Ming, bahkan jika Anda pergi ke ujung bumi, saya akan mengejar Anda untuk raungan Lei Ziyuan seperti itu. Lin Ming secara alami tidak akan memperhatikannya. Pada saat ini, dalam menghadapi binatang buas yang akan datang, Lei Ziyuan secara alami mengambil tubuh Lei Qihong dan pergi dengan cepat. Tapi saat ini, dia merasakan angin, bahkan suara bersiul, napas yang sangat dingin, lalu meledak. Perubahan mendadak ini datang dari tubuh Lei Qihong di depannya. Untuk pertama kalinya, Lei Ziyuan tiba-tiba bisa melihat sesuatu, dan wajahnya berubah tiba-tiba. Ketika dia mengarahkan matanya ke atasnya, dia melihat lebih banyak udara hitam keluar dari Lei Qihong. Nafas hantu, segera ekspor seru. Sesaat, langkah Lei Ziyuan bukan dari retret terus-menerus bawah sadar. Untuk sesaat, dia melihat lebih banyak udara hitam keluar dari tubuh Lei Qihong. Semua ki hitam melonjak seperti makhluk hidup. Dalam proses bergelombang, dengan cepat mengembun menjadi bentuk manusia. Hanya dalam beberapa detik, ketika tidak ada lagi udara hitam yang keluar, kami melihat sosok mengambang di udara, dengan tatapan kusam dan mata kosong. Ini benar-benar Qihong. Pada saat ini, suasana hati Lei Ziyuan pasti sedikit rumit. Memang, dia tidak pernah berpikir bahwa itu hanya situasi legendaris yang terjadi di depan matanya. Hantu muncul. Hantu yang mungkin muncul setelah kematian Ling Wu muncul. Dikatakan bahwa kekuatan roh hantu sangat kuat. Pada saat ini, melihat hantu yang Lei Qihong menjadi setelah kematiannya, Lei Ziyuan yakin akan hal ini. Memang benar bahwa itu dia tidak tahan dengan dingin dan yin napas dari hantu. Dia hanya merasa bahwa sumsum tulang akan membeku. Kau tahu, dia memiliki kekuatan 9 tingkat alam spiritual. Bahkan jika dingin selama 1000 tahun, itu tidak bisa membuatnya merasa kedinginan. Bisa dibayangkan, roh hantu yin ini napas dingin, betapa mengerikannya. Pada saat yang sama, Lei Ziyuan juga tahu bahwa itu kali ini, saya khawatir dia tidak perlu mengejar Lin Ming. Hantu bisa membunuh Lin Ming secara langsung. Roh hantu sangat kuat, dan kecepatannya juga sangat cepat.
Dapat dikatakan bahwa itu dalam pandangan Le Ziyuan, kecepatan roh hantu dapat langsung menjangkau ruang yang tidak terlalu banyak. Dengan cara ini, setelah roh hantu dengan mudah menyusul Lin Ming tidak akan punya pilihan selain mati. Pada saat ini, dia melihat bahwa itu masih ada jejak kebingungan di mata roh hantu Le Qihong. Dia menatap Le Ziyuan dan bergumam. Le Ziyuan mengangguk sedikit. "Yah, aku ayahmu, Le Ziyuan." Untuk sesaat, Le Qihong menatap Le Ziyuan, dan ada cahaya hitam berkedip di matanya, jelas mengingat sesuatu. Segera, aku melihat cahaya hitam di mata Le Qihong. Dalam sekejap, cahaya hitam yang sangat kuat meledak, dan kemudian dua kata diperas keluar dari celah giginya. "Nak, itu tidak baik." Binatang buas datang sekitar pada saat ini. Le Ziyuan menganggap hantu itu sebagai putranya sendiri. Dia melihat sekeliling dan mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian, Le Qihong melihat sekeliling. Untuk pertama kalinya, dia melihat sekelompok tokoh besar di kejauhan. Tapi untuk sesaat, tidak ada ketegangan atau ketakutan di mata Le Qihong. Saat berikutnya, dia berubah menjadi massa udara hitam. Dalam suara menderu, dia langsung menyelimuti seluruh tubuh Le Ziyuan. Setelah itu, udara hitam menghilang langsung di tempat yang sama dengan Le Ziyuan. Tentu saja, kecepatan Lin Ming dan yang lainnya sangat cepat. Di bawah serangan itu, Lin Ming dan yang lainnya telah muncul puluhan ribu meter jauhnya. Pada saat ini, aku tidak bisa merasakan napas binatang buas itu, dan semua orang berhenti. Tidak mengganggu hewan ganas lainnya, setelah sedikit merasakan sekitarnya, leluhur jahat juga berbicara. Tentu saja, Lin Ming dan yang lainnya lega untuk pertama kalinya. Jika tidak, hanya untuk menghindari sekelompok binatang buas, tetapi juga untuk menghadapi binatang buas, diperkirakan kali ini harus berhadapan langsung dengan binatang buas. Sun Nixiang, masih dengan ekspresi ketakutan yang tersisa, tersentak dan berkata, "Untungnya, kami cukup cepat. Jika tidak, kita akan dikelilingi oleh sekelompok binatang buas. Bahkan jika kita memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan surga, bahkan jika kita tidak mati, kita akan terluka parah." Jin Yuyao mengangguk. Memang benar bahwa itu di kandang dalam hutan yang dalam, hewan ganas adalah yang paling mengerikan. Setelah mereka bertemu, hanya ada satu cara untuk mati. Dengan itu, Jin Yuyao tiba-tiba datang ke sesuatu dan berkata, "Dikatakan bahwa itu di kandang bagian dalam hutan yang dalam, ada keberadaan yang lebih menakutkan selain hewan ganas dan serangga beracun. Keberadaan semacam ini disebut Guiling. Ini adalah eksistensi yang sangat mengerikan setelah Ling Wu meninggal di hutan yang dalam. Dalam buku-buku kuno sekolah Kunlun, tercatat bahwa roh hantu memancarkan nafas roh, yang sulit untuk menolak bahkan yang kuat di alam spiritual." Untuk sesaat, leluhur jahat itu mengangguk. Ada catatan dan legenda seperti itu. Pada titik ini, leluhur jahat melihat Nixiang Matahari dan Jin Yuyao, yang sudah menunjukkan sedikit warna gugup, dan terus berkata, "Namun, Anda dapat yakin bahwa itu saya telah memasuki lingkaran dalam hutan yang dalam berkali-kali sebelumnya, memikirkan apakah saya dapat bertemu roh hantu dan melihat roh hantu seperti apa dan kekuatan apa yang dimilikinya. Sayangnya, saya belum bertemu dapat dikatakan bahwa kemungkinan hantu muncul hampir nol." Mendengar ini, Sun Nixiang dan Jin Yuyao terkejut melihat leluhur jahat untuk pertama kalinya. Mereka tidak tahu bahwa itu pria di depan mereka, yang tampak seperti siswa SMA, adalah nenek moyang jahat dari semua 6 sekte. Tentu saja, mereka tidak berani membayangkan bahwa itu siswa SMA seperti manusia sebenarnya adalah nenek moyang yang jahat. Ketika Anda melihat leluhur jahat, Anda harus mengikuti Lin Ming ke dalam hutan yang dalam, anggota Huan, atau murid keluarga Yanjing. Yah, nafas hantu. Pada saat ini, Lin Ming tiba-tiba merasakan jejak napas dingin Yin. Dan saat ini, napas dingin semacam ini juga sangat cepat. Tidak ada keraguan bahwa napas hantu semacam ini persis adalah nafas hantu. Dalam perasaan Lin Ming, napas hantu semacam ini bahkan lebih kuat daripada nafas hantu divisi Yin yang di negara pulau sebelumnya. Adapun napas hantu Wu Zetian, yang berasal dari cincin tertinggi Ji Ulong Wu Yanyi, tentu saja itu tidak bisa dibandingkan dengannya. Nafas hantu, untuk pertama kalinya, leluhur jahat juga bisa mendeteksinya, dan kemudian melihat sedikit ke kanan. Sikat, pada saat yang sama, Sun Nixiang, Jin Yuyao dua orang telah melihat masa lalu. Le Ziyuan, Le Qihong melihat momen terakhir.
dua orang sangat jelas melihat dua sosok yang akrab, bukan dengan seruan bawah sadar, sesaat juga menunjukkan wajah warna yang luar biasa. Bab 1147. Adapun penampilan tiba-tiba Leziyuan, mereka hanya sedikit terkejut. Apa yang mereka temukan tidak dapat dipercaya adalah sosok lain, tentu saja Lei Qihong. Bukankah Lei Qihong sudah mati? Apakah Anda mati secara menyeluruh? Pada saat ini, Sun Nixiang dan Jin Yuyao menatap Lei Qihong tanpa berkedip. Mereka harus ragu apakah mereka berhalusinasi. Tentu saja, mereka tahu mereka tidak berhalusinasi. Mereka jelas melihat bahwa itu mata Lin Ming, Wu Sunyi dan Xie Zhu sudah melihat Lei Qihong. Apakah ini hantu? Tentu saja, aku bisa merasakannya untuk pertama kalinya. Roh yang kuat berasal dari Lei Qihong, dan Lin Ming tidak menyadari bahwa itu ada vitalitas di Lei Qihong. Tapi Lei Qihong tampaknya hidup lagi, jadi seharusnya tidak ada kemungkinan lain selain hantu. Pada saat ini, kita dapat melihat bahwa mata leluhur jahat telah menunjukkan sentuhan minat. Tampaknya dia melihat penampilan Lei Qihong yang tiba-tiba dan berkata, "Roh hantu. Itu benar-benar roh hantu. Aku tidak mengharapkannya. Itu benar-benar membuatku bertemu roh hantu." "Apa? Hantu?" Mendengar ini, Sun Nixiang dan Jin Yuyao takut untuk pertama kalinya. Beberapa saat yang lalu, keduanya masih berbicara tentang hantu itu. Tanpa diduga, hantu itu muncul sekarang, dan Lei Qihong yang menjadi hantu. Tentu saja, untuk pertama kalinya, Sun Nixiang dan Jin Yuyao percaya bahwa itu mereka pasti akan mati kali ini. Memang, keduanya jelas merasakan napas hantu yang sangat kuat, yang menyelimuti mereka, yang membuat mereka merasa beku untuk pertama kalinya. Tanpa sadar, keduanya tidak bisa membantu bersembunyi di balik Lin Ming untuk pertama kalinya. Ketika cahaya kekacauan menyelimuti mereka, mereka merasa bahwa itu suasana dingin dan suram telah terhalau. Pada saat ini, dia melihat Lei Ziyuan menatap Lin Ming dengan wajah suram dan berkata perlahan, "Kau melarikan diri. Saya tidak berpikir Anda bisa melarikan diri dari putra saya Qihong. Beraninya kau merampok wanitaku." Kemudian Lei Qihong membuka mulutnya, melirik Xiao Yanyi, Jin Yuyao dan Sun Nixiang secara bergantian, dan berkata, "Kalau begitu aku akan memberimu gigi untuk gigi. Pertama aku akan mendapatkan dua wanita Anda, maka aku akan mendapatkan Nixiang matahari, dan kemudian aku akan membunuhmu." Inilah yang terjadi pada wanita yang berani kau rampok dariku. Pada akhir kata-kata Lei Qihong, Lin Ming menyadari ada sesuatu yang salah. Benar saja, dalam sekejap, kedua roh hampir menembak Wu Sunyi dan Jin Yuyao dengan kecepatan yang sama. Pada saat itu, napas merah darah pada Wu Sunyi tiba-tiba bergerak. Tampaknya mudah untuk menghilangkan napas hantu. Adapun kata-kata Jin Yuyao, kekuatannya secara alami lebih buruk. Lin Ming tidak punya waktu untuk menghentikannya, jadi dia mendengar teriakan, "Ah!" yang berasal dari mulut Jin Yuyao, dan napas hantu itu sudah langsung masuk ke tubuh Jin Yuyao. Melihat ini, Lei Qihong sangat bangga dan suram, dan mencibir, "Haha, Jin Yuyao, datang ke sini." Awalnya berpikir bahwa itu Jin Yuyao tidak diragukan lagi akan jatuh ke tangan, tetapi pada saat ini, Lei Qihong terkejut, dan kemudian melihat leluhur jahat. Memang, pada saat ini, aku melihat tangan leluhur jahat itu, dan cahaya hijau muda menghilang ke tubuh Jin Yuyao. Sementara Lei Qihong terkejut, Jin Yuyao juga menunjukkan wajah bahagia. Dia tidak tahu apa lampu hijau muda itu, dan dia hanya menghilangkan napas hantu segera setelah dia memasuki tubuhnya. Selain itu, Jin Yuyao juga merasa untuk pertama kalinya bahwa itu rohnya sangat meningkat, dan kekuatannya bahkan meningkat banyak. Tampaknya kekuatannya bisa langsung ditembus dengan lampu hijau muda seperti itu. Ini luar biasa. Tentu saja, untuk pertama kalinya, Jin Yuyao tidak bisa membantu melihat leluhur jahat dengan tatapan terkejut. Pada saat yang sama, dia berkata, "Terima kasih atas bantuan Anda." Untuk sesaat, mata leluhur jahat itu hanya tertuju pada Lei Qihong, menunjukkan tampilan yang sangat menarik. "Jadi ini adalah roh hantu ini, seperti Anda siap untuk melakukannya pada saat berikutnya." Namun, di mata Lei Qihong, penampilan leluhur jahat itu tidak diragukan lagi, semacam penghinaan, dan roh hitamnya bangkit dengan keras. "Aku tidak peduli siapa dirimu. Kamu bisa mati." Ketika suara sebuah kata tidak jatuh.
Dalam sekejap, cahaya kehidupan muncul pada leluhur jahat, dan tampaknya dia bisa dengan mudah memblokir serangan Lei Qihong. Napas merah darah Wu Sunyi menjadi semakin intens, yang juga menyebabkan serangan Lei Qihong. Adapun kata-kata Jin Yuyao dan Sun Nixiang, napas kedua hantu menghilang ke dalam tubuh mereka dalam sekejap. Pada saat ini, wajah Lin Ming berubah. Memang, lapisan cahaya kacau di luar tubuhnya gagal menghalangi napas hantu semacam ini untuk pertama kalinya. Ya, apa yang terjadi? Tapi kemudian, Lin Ming tidak merasakan napas hantu ke dalam tubuhnya. Setelah beberapa saat ketidakpastian, Lin Ming juga terkejut. Ternyata napas hantu semacam ini tersedot oleh senjata roh yang sama yang dia bawa di belakangnya, yaitu rantai yang dia dapatkan di Gunung Kunlun sebelumnya. Tentu saja, rantai saat ini juga melilit pisau yang rusak. Keduanya adalah senjata ajaib. Mereka sangat kuat. Kali ini, ketika dia memasuki dinding dalam hutan yang dalam, Lin Ming secara alami harus membawanya bersamanya dan selalu membawanya ke belakangnya. Melihat bahwa itu napas hantu akan menyerang tubuh Lin Ming, entah bagaimana menghilang. Baik Lei Qihong dan Lei Ziyuan tercengang. Pada saat ini, Lei Qihong tidak ingin memperhatikan leluhur jahat dan orang lain. Dia melihat cahaya hitam yang kuat di matanya berkedip, dan itu keluar dari mulutnya dengan dengungan dingin. Seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi massa gas hitam, menghilang di tempat yang sama, dan segera muncul di bawah mata Lin Ming. Kali ini, aku akan melihat apakah kamu akan mati dalam sekejap. Dengan suara yang sangat suram dan menakutkan, itu keluar dari udara hitam. Kemudian, dengan suara menderu, udara hitam langsung menutupi seluruh tubuh Lin Ming. Kecepatannya secepat guntur. Lin Ming bahkan tidak punya waktu untuk menghindar. Dia hanya merasa bahwa itu ketika cahaya redup, suasana gelap langsung menyelimutinya. Melihat ini, Wu Sunyi, Sun Nixiang dan Jin Yuyao terkejut tanpa sadar. Memang, hanya napas hantu yang cukup kuat. Sekarang Lei Qihong yang mengubah seluruh tubuhnya menjadi roh dan menutupi seluruh tubuh Lin Ming. Lalu, apakah Lin Ming masih hidup? Haha, nak, kamu bahkan tidak bisa memikirkannya jika kamu tidak mati. Melihat ini, Yue Ziyuan secara alami memberi cibiran. Bab 1148 pada saat yang sama, suara Lei Qihong juga terdengar, sangat suram dan menakutkan. Nak, awalnya aku ingin kamu menonton drama yang bagus dan melihat bagaimana aku membunuh wanitamu. Tetapi kamu benar-benar membuatku marah, jadi tentu saja aku tidak bisa membiarkanmu hidup sedikit lebih lama. Ketika suara Lei Qihong keluar, udara hitam yang menyelimuti Lin Ming juga bergulir dengan keras. Momentumnya sangat suram dan menakutkan, dan bahkan suara menangis dan melolong keluar darinya. Sun Nixiang dan Jin Yuyao menjadi pucat ketakutan. Tak perlu dikatakan, bahkan wajah Wu Sunyi bermartabat sejenak. Sekarang dia bisa dikatakan telah melepaskan 90% dari kinaga asli, tapi dia masih bisa merasakan napas dingin yin seperti menembus ke sumsum tulang. Dari ini kita bisa melihat betapa menakutkannya kekuatan hantu yang Lei Qihong berubah menjadi. Pada saat ini, Wu Yanyi bahkan tidak bisa sedikit lebih dekat untuk membantu Lin Ming. Sebaliknya, dia melangkah mundur terus-menerus. Adapun Sun Nixiang dan Jin Yuyao, mereka lebih cemas. Di bawah tekanan atmosfer dingin dan suram, mereka mundur lebih jauh, dan tentu saja mereka tidak bisa mendekati Lin Ming sama sekali. Sedangkan untuk membantu, mereka tidak bisa. Tapi tampaknya mereka tidak ingin menonton Lin Ming mati dalam masa hantu. Pada saat ini, mereka juga tampak seperti mempertaruhkan nyawa mereka. Seluruh tubuh mereka penuh dengan momentum, dan mereka akan bergegas menuju udara gelap. Jangan pergi ke sana. Pada saat ini, leluhur jahat, yang telah diam sepanjang waktu, membuka mulutnya, dan matanya jatuh di udara hitam, berkata, "Jangan khawatir, Lin Ming tidak akan berada dalam bahaya." Sun Nixiang berkata, "Kita semua melihat kekuatan roh hantu. Bagaimana mungkin Lin Ming tidak berada dalam bahaya? Jangan hentikan aku. Aku akan menyelamatkan Lin Ming." Leluhur jahat tidak bisa membantu bersenandung. Dalam hal ini, Anda bisa pergi dan mati. Dan matahari Nixiang tampak seperti dia akan lewat. Dengan kilatan sosoknya, dia akan mendekati udara hitam. Sun Nixiang, apa yang kamu lakukan? Kembalilah. Namun saat ini, suara rendah tiba-tiba keluar dari udara hitam, yang membuat matahari Nixiang terkejut dan bahagia. Tentu saja, suara itu berasal dari Lin Ming. Dari suara, tampaknya Lin Ming aman dan sehat. Apa yang kamu lakukan?
kembalilah dengan cepat. Suara Lin Ming terus berdering, jika Anda tidak mundur, Anda akan mati. Benar saja, pada saat ini, Sun Nixiang juga merasa bahwa itu roh yang lebih kejam menyerangnya. Dalam perasaannya, tampaknya selama dia diserang oleh napas hantu ini, dia akan mati di tempat. Untuk sesaat, Sun Nixiang terkejut, dan wajahnya berubah menjadi putih. Tentu saja, untuk pertama kalinya, dia kembali dan pergi. Dibandingkan dengan Wu Sunyi dan yang lainnya yang telah mendengar suara Lin Ming dan menunjukkan wajah bahagia, Yue Ziyuan sangat bodoh sehingga dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah dia memiliki halusinasi. Namun, dia mendengar suara Lin Ming dengan jelas sekarang. Tentu saja, dia juga bisa mendengarnya. Tampaknya Lin Ming tidak rusak sama sekali. Tidak mungkin, itu tidak mungkin, mata Yue Ziyuan tidak bisa membantu menatap udara gelap di kejauhan. Untuk sesaat, tidak peduli apa, dia tidak percaya bahwa itu Lin Ming bisa bertahan hidup saat ini, dan itu bahkan lebih mustahil untuk aman. Tapi saat berikutnya, matanya tiba-tiba melebar, penuh dengan warna yang luar biasa. Memang, tiba-tiba, jeritan melengking keluar. Dan suara seperti itu benar-benar dibuat oleh putranya, yaitu, Lei Qihong. Setelah teriakan ini, Lei Ziyuan juga melihat adegan yang membuatnya merasa lebih luar biasa. Hal ini untuk melihat bahwa itu massa besar udara hitam tampaknya bergegas ke tubuh Lin Ming ini. Kemudian, ketika seluruh tubuh Lin Ming terungkap, itu terlihat utuh. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi? Pada saat ini, Lei Ziyuan tertegun. Dengan sangat tidak percaya, dia mengusap matanya dengan keras. Tapi untuk kekecewaan besar, ia melihat bahwa itu Lin Ming masih berdiri seperti tidak ada yang terjadi, sementara anaknya, Lei Qihong, menghilang. Sepertinya dia menghilang sepenuhnya. Dia jelas merasa bahwa itu tidak ada napas hantu yang tersisa di sekitarnya. Kekuatan roh hantu, dia secara alami tahu dengan jelas, juga melihat kekuatan roh hantu. Tak perlu dikatakan bahwa Lei Qihong telah menjadi hantu. Dia juga dengan jelas melihat bahwa itu setelah penampilan Lei Qihong, Lin Ming dan wajah lainnya sangat berubah. Tapi apa yang terjadi sekarang adalah bahwa itu Lei Qihong telah menghilang, dan bahkan tidak ada jejak napas hantu yang tersisa. Nak, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan pada putraku Qihong? Untuk sesaat, tentu saja, seluruh tubuh Lei Ziyuan penuh dengan roh pembunuh. Itu cukup kaya untuk meniru esensi. Itu melonjak ke arah Lin Ming tidak jauh. Tapi dalam menghadapi roh pembunuh yang begitu kuat seperti Lei Ziyuan, Lin Ming sepertinya menutup mata terhadapnya, dan dia juga berbicara langsung. Lei Ziyuan, awalnya, kamu bisa menyelamatkan hidupmu ketika datang ke ini. Lin Ming hilang. Pada saat ini, Yue Ziyuan tidak bisa membantu bertepuk tangan di dalam hatinya. Saat itulah, dia baru saja datang dengan gagasan menghindari, tetapi tiba-tiba, dia memiliki kekuatan telapak tangan yang melonjak, yang jatuh padanya. Meskipun dalam sekejap, ia juga merangsang semangat lapisan ke-9 dari alam roh, dan membentuk aperture pelindung di luar tubuhnya. Tapi kekuatan tangan semacam ini, atau seperti tabrakan umum truk besar, membiarkan seluruh tubuhnya tidak bisa mengendalikan jenderal, langsung terbalik. Ketika Lei Ziyuan membuang seperti parabola, 2 embusan darah keluar dari mulutnya. Bang! Ketika Lei Ziyuan memukul tanah langsung, dia melihat lubang darah besar di dadanya, dan darah mengalir keluar. Dan dia tidak bisa bergerak. Ada juga banyak darah yang mengalir keluar dari mulutnya. Matanya terbuka lebar, penuh ketidakpercayaan dan ketakutan. Ketika Lei Ziyuan merasa bahwa itu cahaya di depannya redup dan matanya sedikit berubah, dia melihat sosok yang membuatnya benci. Tentu saja, ini Lin Ming. Melihat penampilan Lin Ming, mulut Lei Ziyuan bergerak dengan susah payah, dan jelas ingin mengatakan sesuatu. Tetapi ketika mulutnya bergerak seperti ini, hanya ada lebih banyak darah yang mengalir keluar. Tentu saja, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian, dengan kepalanya miring, dia kehilangan nyawanya sepenuhnya. Untuk sesaat, wajah Lin Ming menunjukkan pandangan yang bermartabat pada Lei Ziyuan yang mati. Bab 1149 pada saat ini, dengan suara beberapa pemecah udara, beberapa tokoh muncul di sisi Lin Ming. Tentu saja, mereka adalah Xie Zhu, Wu Sunyi, Sun Nixiang dan Jin Yuyao. Pertama kali aku melihat lubang darah besar di dada Lei Ziyuan.
Ini tidak begitu tragis bahwa itu matahari Nixiang dan Jin Yuyao tidak bisa membantu mengambil napas. Sun Nixiang menunjukkan ekspresi terkejut, dan tidak bisa membantu tetapi berkata, Tuhan, teknik telapak tangan macam apa itu? Ia memiliki kekuatan yang mengerikan. Kau tahu, Lei Ziyuan adalah yang kuat di antara 9 tingkat alam roh. Namun, dia dipukuli sampai mati dengan cara ini. Dengan itu, Sun Nixiang tidak bisa membantu melihat Lin Ming. Namun, dia melihat bahwa itu Lin Ming sepertinya mengabaikannya, hanya melihat tubuh Yue Ziyuan di tanah. Namun, Sun Nixiang tidak memiliki kemarahan sedikit pun saat ini, dan dia tidak berani memiliki sedikit pun kemarahan. Sebaliknya, dia bergumam, itu benar-benar pria yang aku suka, terlalu kuat untuk sesaat, matanya bersinar, tapi dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pada saat ini, Jin Yuyao tampaknya tidak mendengar gumaman Sun Nixiang. Matanya juga menatap Lin Ming. Tentu saja, dia telah melihat kekuatan Lin Ming sedini di pegunungan Kunlun. Tapi saat ini, dia masih terkejut. Ya, kekuatan Lin Ming telah ditingkatkan ke tingkat ke-9 Hua Lingjing. Jika ini bukan apa-apa, Lin Ming tidak takut hantu dan roh. Tampaknya bahkan hantu dan roh mudah dibersihkan, yang harus mengejutkannya. Belum lagi, dia langsung membunuh pemimpin Balai Penegakan Hukum Sekte Kunlun, yang memiliki 9 tingkat kekuatan untuk mengubah alam spiritual. Pada saat ini, Sun Nixiang dan Jin Yuyao tampaknya menatap diri mereka sendiri tanpa sadar, tetapi Lin Ming masih tidak memperhatikan. Katanya, jika Lei Ziyuan menjadi hantu, itu akan menjadi masalah besar. Pada saat ini, leluhur jahat membuka mulutnya dan berkata, meskipun Lei Ziyuan tidak mau mati, dia tidak akan menjadi hantu. Apakah orang Lingwu akan menjadi hantu atau tidak setelah kematiannya? Harus ada napas hantu di tubuhnya untuk pertama kalinya. Tapi Lei Ziyuan sudah mati, dan tidak ada napas hantu yang keluar. Untuk sesaat, Lin Ming mengangguk sedikit dan lega. Memang, dia tidak merasakan napas hantu sedikit pun dari tubuh Lei Ziyuan. Pada saat ini, leluhur jahat melihat pisau Lin Ming yang patah di punggungnya dan berkata, itu pasti instrumen roh di belakang Anda, yang telah menyerap nafas roh. Lin Ming mengangguk secara alami. Dan pada saat ini, Lin Ming tidak bisa tidak merasa beruntung bahwa itu dia membawa 2 jenis alat roh ini. Jika tidak, dengan kekuatan roh hantu, aku khawatir dia sudah mati sekarang. Setelah rantai itu menyerap semua napas hantu, Lin Ming sepertinya merasakan perubahan tertentu. Tetapi di permukaan, rantai ini masih sama seperti biasanya, tanpa perubahan. Saat ini, melihat bahwa itu mata leluhur jahat masih pada senjata roh seperti itu, Lin Ming bergerak di dalam hatinya, jadi dia mengambilnya dari belakang dan membawanya ke tangannya. Memang, ketika ia berada di tengah-tengah Gunung Kunlun sebelumnya, Lin Ming menunjukkan 4 tetua Sekte Kunlun 2 jenis alat roh. Pada saat itu, keempat tetua menduga bahwa itu kedua jenis alat roh ini adalah alat roh yin di tangan roh hantu. Tapi segera, keempat tetua juga membantah dugaan mereka. Adapun Lin Ming, dia hanya bisa menebak bahwa itu kedua hal ini harus ada hubungannya dengan orang tuanya. Adapun keberadaan spesifik, dia tidak tahu. Nenek moyang yang jahat telah hidup selama ratusan tahun. Dia kuat dan memiliki visi yang luas. Dia harus tahu sesuatu tentang pisau yang patah ini dan rantai. Pada saat ini, segera setelah Lin Ming mengambil 2 senjata roh ini di tangannya, leluhur jahat itu tampaknya sedikit tidak sabar dan membawanya ke tangannya sendiri. Untuk sesaat, leluhur jahat juga menunjukkan tampilan seperti tidak ada orang lain, serius mendongak. Hal ini juga untuk melihat nenek moyang jahat sepasang ekspresi wajah mengubah penampilan yang tidak pasti. Melihat ini, Lin Ming secara alami penuh harapan, mengharapkan bahwa itu leluhur jahat akan belajar sesuatu. Tapi setelah 1 atau 2 menit, dia melihat leluhur jahat menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Lin Ming, saya hanya bisa merasakan bahwa itu kedua jenis alat roh ini mengandung kekuatan yang sangat kuat, yang jauh melampaui tingkat alat roh. Adapun keberadaan tertentu, saya tidak bisa melihatnya. Dengan kata-kata ini, leluhur jahat memberikan 2 jenis alat roh ini kembali ke Lin Ming secara langsung. Melihat pepatah leluhur jahat, Lin Ming tidak kecewa. Itu benar-benar palsu. Namun, mendengar bahwa itu leluhur jahat mengatakan kedua hal ini jauh melampaui tingkat senjata roh, tentu saja, Lin Ming juga penuh harapan, mengharapkan bahwa itu pisau yang rusak ini dan sepotong rantai bisa menunjukkan kekuatan yang lebih kuat. Setelah semua,
Kali ini saya memasuki mausoleum Wu Zetian dengan leluhur jahat, dan saya harus pergi melalui lantai pertama dan ke lantai 2. Dan dalam pikiran Lin Ming, tentu saja, dia punya rencana sendiri. Artinya, lebih baik langsung pergi ke dasar makam Wu Zetian, menemukan tubuhnya, dan kemudian menghancurkannya. Bau binatang buas pada saat ini, leluhur jahat melihat ke kanan dan mengucapkan sepatah kata pun. Ketika suara itu tidak jatuh, leluhur jahat juga langsung menghilang di tempat. Lin Ming dan Wu Sunyi secara alami mengikuti. Lin Ming, tunggu aku. Kemana kamu pergi? Lin Ming, melihat ini, Sun Nixiang dan Jin Yuyao tidak punya alasan untuk tidak mengikuti. Melihat matahari Nixiang dan Jin Yuyao datang ke sisinya untuk pertama kalinya, Lin Ming berkata samar, mari kita pergi ke pintu masuk Gunung Kunlun, dan kemudian memasuki makam Wu Zetian. Apakah kamu akan pergi ke makam Wu Zetian? Mendengar Lin Ming ekspor seperti ini, Sun Nixiang dan Jin Yuyao terkejut untuk pertama kalinya. Sun Nixiang bergumam, saya telah mendengar bahwa itu ada pintu masuk ke Gunung Kunlun di kandang bagian dalam hutan Yuhe. Namun, bahkan jika Anda dapat memasuki Gunung Kunlun dari kandang bagian dalam hutan Yuhe, bagaimana Anda bisa menemukan makam permaisuri Wu Zetian? Lin Ming, kau, bergumam, Nixiang matahari. Tampaknya ingin bertanya apakah Lin Ming tahu di mana makam Wu Zetian. Tapi suara melanggar cincin udara, dan kecepatan Lin Ming mempercepat, hanya menghilang ke dalam pandangannya dalam sekejap mata. Di akhir pertanyaan, Sun Nixiang dan Jin Yuyao tidak berani menunda, jadi mereka mencoba yang terbaik untuk mengejar ketinggalan. Baru setelah setengah hari kecepatan matahari Nixiang dan Jin Yuyao melambat. Tentu saja, kecepatan Lin Ming, Wu Sunyi dan Xie Zhu telah melambat. Di hadapan semua orang, hutan muncul di kejauhan, yang tampak seperti hutan tak terbatas yang sangat primitif. Pintu masuk Gunung Kunlun ada di dalam. Singkatnya, kecepatan leluhur jahat itu tidak cepat, jadi dia pergi ke hutan purba. Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.